Kenapa Nabi ke Masjidil Aqsa dulu nggak langsung naik ke langit? Gitu Ya, ya. saya tidak meyakini Nabi itu Isra dan Mi'raj. Disuruh sama Allah itu naik ke bukit, diturunkan kabut, bunuh-bunuhan. Iya. Gitu. Kalau yang selamat ya selamat, yang mati ya mati. Itu cara tobatnya. Kaumnya Nabi Musa. Kita sehari 5 kali nih, itu dapat nawar tuh. Ada juga umat-umat agama yang ibadahnya itu seminggu sekali, Mbak. Ini siapa yang nawar, Mbak? Kemarin gue lihat habis balik dari tempat temen kemarin, Bang. Banyak banner. Ada satu banner tuh tulisannya Bogor berisra Mi'raj. Bogor ada sih Rajaban kan. Rajaban Goodyear itu kan jokes dulu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana itu berisra Mi'raj? Naik buruk itu se Bogor. Kalau buruk yang satu repot, Mbak ya. Begini, bro. Osteoporosis. Gak banyak gue. Memang Isra Mi'raj. Tapi emang saya di rumah itu, makanya kemarin ditanya itu sama Kang Yayang itu, kapan ngundang, katanya begitu. Insya Allah doanya Kang, bulan ini Insya Allah ngundang gitu. Yang benar, iya ngundang Isra Mi'raj itu acara Rajaban. Di sini kapan Isra Mi'raj? Sekarang nih. acara apa peringatan? Oh, peringatan. Biasanya santri malam biasanya. Oh. Biasanya. Saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kan hal yang luar biasa memang, Bang. Isra dan Mi'raj dari dua. Ya. Kalau Isra kan dari Makkah ke Baitul Maqdis ya. Dari Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, terus ke atas lagi katanya. Wah, nggak tahu sih. Ke atas lagi bagaimana? Atas itu. Atas. Tapi memang pada saat itu kan kondisi Nabi Muhammad itu luar biasa. Kan yaumul apa? Ya hari apa? Tahun kesedihan. Kan ditinggal sama istri tercinta Siti Khadijah. Terus sebulan kemudian, gak lama kemudian kan ditinggal lagi sama paman Nabi yang mendukung Nabi. Dua orang ini kan sangat-sangat mendukung Nabi dalam dakwah, gitu kan. Akhirnya kan pada saat itu orang-orang Mekah, kafir Quraisy itu kan, iya udah mulai leluasa menghina Nabi, mengejek dan lain sebagainya, gitu kan. Sampai Nabi itu kan hijrah ke Thaif, gitu kan, dilempari batu orang, nggak diterima lah, diusir gitu kan. Udah sesek lah istilahnya di tempat sendiri, di kampung sendiri, udah sesek gitu kan. Nggak ada yang percaya ya, kecuali Sayyidina Abu Bakar aja sama sedikit sahabat kan pada saat itu. Akhirnya kan diberi kabar kan itu Isra Mi'raj. Gimana perjalanan Isra Mi'raj kan luar biasa deh. Jadi kan di saat hati itu sesek gitu kan. Ya Nabi juga kan manusia. Betul. Ya kan, sifat a'radul ba'sar ya. Cuman Masya Allah Pak. Gimana Isra Mi'raj? Tahun kesedihan ya. Cuman kan benang merah nanti kan, wah harusnya di belakangan nih ngomong benang merahnya kan ya itu sholat itu kan. Iya. Untuk dipanggil sholat Nabi itu kan malam-malam, banyak itu tuh malam ya. Sebelum itu tuh kan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa dadanya Nabi itu dibelah dulu, hatinya dicuci di bejana emas itu. Ada juga yang mengatakan di tafsir Imam Jamakhsyari itu Al-Kasyaf itu menunjuk antara tenggorokan dan kepala itu dibelah. Cuman ya persisnya di mana kurang tahu, intinya hatinya itu dicuci kan, dibersihkan sebelum kemudian ya diberangkatkan pakai buruk. Sebetulnya buruk ini kan di Nabi Ibrahim juga
sempet ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim juga pakai buruk yang waktu di Syam itu kan mau ke Mekah itu ke menemui Nabi Ismail, itu pakai buruk pagi-pagi tuh, pakai buruk, kemudian pulang lagi buat tidur siang, berarti kan cepet, jaraknya jauh itu. Mujizat sih. Ya mungkin ke situ. Buruk itu kan baru kilat ya, sama kayak kalau sekarang kan kalau udah cepat udah bukan kilometer per jam lagi kan, tahun cahaya itu kan Pak. Iya, kayak apa namanya, teori relativitasnya Einstein itu, dilatasi waktu itu kan kayak fenomena ketika benda bergerak dengan kecepatan kecepatan cahaya, maka waktu akan terasa lebih lambat gitu. Bagi yang ngejalanin, tapi bagi yang ngelihat kan sama aja. Itu kan yang terjadi sama Kanjeng Nabi gitu kan. Kejadiannya kan sesek gitu Bang. Maksudnya banyak yang terjadi, sholat dulu. Oh iya. Iya. Terus naik ketemu nabi-nabi, dialog dulu. Itu kan panjang, padat. Tapi kan ternyata pendek waktunya. Ya waktu di bumi itu kayak film ini Mbak, Interstellar itu kan. Waktu saya nggak ngerti juga itu Interstellar, yang saya. Iya kan, pas diberangkatkan itu kan ya di akhir malam lah gitu, intinya kurang lebih. Pas ya nanti itu kan sama buruk, terus ditemani oleh malaikat Jibril, dan buruk itu kan apa? Lebih daripada, lebih besar daripada keledai. Lebih kecil daripada kuda. Bigal. Terus apa namanya? Kenapa Nabi ke Masjidil Aqsa dulu, nggak langsung naik ke langit? Gitu ya. Kenapa itu? Kalau ada yang mengatakan karena yang pertama berziarah ke makam para nabi terdahulu dulu. Yang kedua, itu apa namanya? Karena pintu langit ada di sana. Di Baitul Maqdis. Pintu langit itu. Bukan pintu air di sana. Karena kan pintu air Batu Lampa. Yang air itu kan? Itu panjang itu cerita. Naik buruk tuh ke sini. Naik buruk. Terus kan buruknya juga kan pada saat itu sempat ditaliin kan? Diikat, dicangcang. Oh, ada itu tembok buruk itu. Oh iya. Itu berarti kan Nabi tawakalnya luar biasa nih. Nggak mungkin kabur. Buruk ya. Iya. Bener, nggak mungkin kabur. Tapi sama Nabi dicangcang, diikat ke batu itu kan, ke tembok. Oh iya. Terus naik buruknya itu kalau yang Sultanul Aulia itu Pak. Iya cerita. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu pas mau naik ke buruk, naik ke pundaknya. Itu kan ganceh ya. Iya, luar biasa. Kelak pundakmu akan berada di atas pundak-pundak wali yang lain. Iya, itu kan mukjizat. Iya. Nggak bisa masuk akal. Kalau masuk akal bukan mukjizat namanya. Kan gitu ya. Iya betul. Iya, maksudnya garis bawahinya di situ dulu. Mukjizat itu ya nggak masuk akal. Kalau masuk akal berarti bukan mukjizat. Iya benar. Jadi pada saat kesedihan tadi tuh di di Mekah, adanya banyak yang banyak masalah gitu kan. Akhirnya diberangkatkan kan ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit pertama kan. Bumi itu kan benda langit deh ya. Iya kan, dari benda langit, barang langit berarti ya. Barang langit. Bukan barang kali. Naik nih ke atas nih, udah keluar bumi gitu ya, umpamanya lah. Kan satu galaksi kita kan satu nih, Bima Sakti. Di antara miliaran galaksi. Gitu. Belum langit pertama nih deh, masih benda langit kan. Ini masuknya. Iya. Pas langit pertama kan kelihatan nih ke bawah sih. Luar biasa. Bumi itu kelihatan nih. Bumi itu luar biasa. Nanti kan di paling tinggi kan nanti kan diperlihatkan lagi sama Allah gitu. Tapi di langit pertama nih pas mau masuk nih belum masuk nih, gitu kan ada penjaganya malaikat kan nggak bisa sembarangan masuk. Iya. Gitu. Itu melihat bumi kecil gitu segala macam kan, akhirnya kan,
bumi cerah ya kan? Tetap istilahnya. Siapa di sana kata malaikat? Ya kan? Aku Jibril dan Muhammad Rasulullah ditanya sama malaikat penjaga pintu langit pertama kan. Malaikat penjaga pintu pertama kan bilang, apakah sudah diutus kekasih Allah ini gitu nih. Rasulullah Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi banyak yang belum tahu sebenarnya begitu sama belum ini. Ketemu sama Nabi Adam. Oh iya. Ya berbincang-bincang lah gitu kan. Disambutnya luar biasa lah. Yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 6 ketemu Nabiullah Musa dan ke-7 ketemu Nabiullah Ibrahim gitu kan. Disambutnya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Nah itu. Di bumi sedang digonjak dilemparin segala di langit di atas ditunggu, dinantikan. Iya. Akhirnya nanti kan inilah. Ya. Berarti healing juga ya. Healing juga. Healing. Makanya ada bahasa kan di saat bumi apa tuh? Orang-orang di bumi gitu kan sudah tadi pusing lah ini. Ketuklah pintu langit gitu. Ada bahasa gitu tadi. Gitu. Iya, perjalanan jauh banget kan Mbak. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau pakai unta jalan santai, pakai keledai jalan santai ini, itu berapa 40 harian Mbak? Iya, kurang lebih itu. Jauh. Jadi Mbak, dari rentetan yang panjang itu dan diceritakan hanya sebentar. Pertanyaan saya, Babak yakin nggak Nabi itu Isra Mi'raj gitu? Oh iya. Gue yakin. Oh, berarti ya berbeda nih, Mbak. Oh, berbeda. Gimana? Saya ini mungkin ada juga yang lain, itu saya tidak meyakini bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj. Gini, Mbak. Isra Mi'raj masuk nggak ke dalam rukun iman? Enggak. Secara tekstual enggak, karena iman Allah, kitab. Nah, di situ ada iman kepada kitab. Sementara Isra Mi'raj ini dibukukan di Al-Qur'an, maka iman kepada Al-Qur'an berikut sebundal istrinya, berikut isi Al-Qur'annya, maka jadi wajib. Tapi ya saya tidak meyakini Nabi itu Isra dan Mi'raj. Maksudnya Nabi itu melakukan Isra itu. Saya tidak meyakini itu, Mbak. Oh, iya. Kenapa? Ayatnya, kita lihat ayatnya asik. Tayun mana deh. Kita lihat subhanallah di asro bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, saya tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad ini Isra. Isra Mi'raj itu di Isra itu saya tidak meyakini karena apa? Ketika melihat kata asro ini kan artinya perjalanan malam. Perjalanan malam. Kalau siang mungkin dahaba kalimatnya karena ini spesifik malam asro. Nah, asro ini kan asal katanya saro. Saro dimasukkan ke wajan fi'il sulasi majid bab awal, warna awal, bab af'ala yuf'ilu if'alan, asro yusri isro'an. Nah, di mana bab af'ala itu memiliki makna takdiyah. Di dalam lazim maksud tuh lihamzi if'alin ma'ani sab'ah takdiyatun sayyiratun wa kasratun, panjang lah pokoknya ilaf. Nah, memiliki makna takdiyah. Yang tadinya makna saro itu berjalan, ketika jadi asro dimasuki makna takdiyah, maka menjadi diperjalankan. Iya. Gitu. Jadi bukan berjalan. Gitu. Nabi itu tidak isro tapi diisrokan. Nah, saya meyakininya itu. Nabi tidak isro sendiri tapi diisrokan. Gitu. Iya. Kalau sendiri agak walaupun ini ranah jijat, cuman ketika diisrokan ini, wah saya plong mendengarnya kekuasaan Allah gitu. Bahkan kan di sini memang jelas af'alnya ini pekerjaan Allah. Subhanallah di asra bi abdihi lailan. Bi abdihi. Kalau saja Nabi berjalan sendiri mungkin saro Rasulullah. Iya. Jadi enggak asra bi abdihi tapi saro Rasulullah gitu. Jadi berjalan sendiri tuh karena ini kalimat ta'diyah muta'addi bukan kalimat yang lazim membutuhkan objek gitu lah. Diperjalankan oleh Gusti Allah subhanallah di asra maha suci Allah, asra yang telah memberjalankan. Nabi emang kayak
rasa-rasanya bedanya sedikit doang, berjalan sama diberjalankan, tapi pengaruhnya gede banget untuk ya akidah kita juga maksudnya. Biabdi. Nah, pertanyaan lagi, Mbak. Menurut Baba, Nabi ini ketika Isra dan Mi'raj itu dengan ruh atau dengan jasad? Dua-duanya nih. Berarti ya kalau jasad berarti plus ruhnya, bukan ruhnya doang ya. Iya. Dan sepakat kalau itu. Sepakat. Iya. Iya, sepakat. Karena kan biabdihi. Abdi itu ya meliputi ya jasad. Iya. Kalau di situ Rasul dikatakan Rasul, maka bisa saja hanya kerasulannya atau ruhnya saja yang dibawa. Atau bisa juga menimbulkan spekulasi ini adalah sebuah mimpi gitu karena ruhnya saja gitu. Iya. Tapi ini abdi biabdihi. Ya berarti keseluruhan karena yang menjadi hamba itu kan bukan hanya ruh tapi jasad juga. Jasad juga. Maka, ya terlepas daripada itu waktu yang begitu panjang ditempuh dengan serasa pendek karena ya itu selain teori relativitasnya Einstein tadi ada juga teori wormhole, melipat waktu itu, melipat ruang dan waktu, mukjizat ya kalau bahasa wali atau waktu itu ya. Kalau diibaratkan perjalanan di atas kertas, di atas kertas ketika kita mau sampai dari titik A ke ujung kertas titik B, maka harus ya berjalan atau merayap atau gimana lah gitu. Tapi ketika dilipat langsung ketemu dulu titik A dan titik B gitu, maka ya secepat kilat gitu kan, maksudnya secepat itu karena memang buruk itu secepat kilat gitu kan. Jarak tempuhnya itu kan sejauh mata memandang kan, langkahan kakinya itu pas mandang ya ujungnya di mana ya ke situ dia sampai gitu kan. Secepat kilat, apalagi ini afalnya afal Allah, pekerjaan Allah yang ya mengerjakan semua ini, mengirodahkan semua ini, sehingga ya apa susahnya, waktu itu makhluk, tempat itu makhluk, ya hukumnya ini hukum adatnya ini kan bisa ditunda dulu sebentar, waktu bisa ditunda dulu untuk lebih lama ketika berbicara ranah mukjizatnya. Ya itu jadi dekat lah. Kayak begini, mungkin kalau logika standar saya waktu itu inget guru saya itu bilang, gimana bisa secepat itu? Ini kan kehendak Allah gitu. Gimana caranya kutu nih atau semut bisa jalan dari Bogor sampai ke Jakarta? Kan pasti lama tuh, Mbak. Iya. Coba semutnya kita sakuin atau kutunya kita taruh pala orang suruh naik kereta, kan cepet, Mbak. Itu yang dinaikin kereta, ini kekuasaan Allah, Mbak. Ya bisa benar di luar. Ya analoginya seperti tadi lah ya. Karena kan pada zaman itu kan itu banyak yang nggak yakin ding ya, nggak percaya. Gitu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu karena percaya dan makanya dapat diberi gelar As-Siddiq gitu kan, puji makhluk pada makhluk. Kanjeng Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq, yang lain ketika mengatakan wah bohong, sihir segala macam, tapi Abu Bakar As-Siddiq benar Siddiq ini. Iya, pada saat Nabi kan diperjalankan dari Baitul Maqdis ya. Apa bacanya nih? Baitul Maqdis kan? Baitul Muqaddas. Belum. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kan itu kan sholat dulu kan. Iya, sholat. Menghidupkan para nabi. Itu kan dan Nabi Muhammad diimami mengimami para nabi seluruhnya gitu kan. Berarti kan abdi jasad juga kan. Iya, yang sholat. Nah, pertanyaannya, itu kan sholatnya itu kan dia di Masjidil Aqsa. Sholat apa kan katanya perintah sholatnya belum turun deh. Kan ini baru mau dikasih. Iya. Gimana? Ya sholat, karena kan sholat juga sebelumnya sudah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Pak. Tergantung tuh yang request siapa. Sholat saya aja gitu. Dua rakaat itu. Iya, dua rakaat. Naik sholat gitu. Mutlak mungkin, Mbak. Karena kali itu lagi pertama, kedua gitu kan, lagi kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Iya. Terus ke langit keempat gitu kan. Terus bertemu dengan Nabiullah ya. Yang ganteng.
Yusuf. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Oh iya. Terus di lagi kenangan ketemu Nabi Musa nih. Ada unik kan ketemu Nabi Musa ini kan yang masuk kan Nabi Musa gitu. Ya semuanya itu yang bercengkrama lah. Iya. Ngobrol lah gitu kan. Pada kakek ini semua ini ya. Iya kan. Hampir sama. Istilahnya satu nasab lah gitu. Iya. Ada pas Nabi Muhammad mau naik itu ke langit ke-7 gitu deh. Nabi Musa itu di hatinya iri sama umatnya Rasulullah SAW. Ditanya nih sama orang yang di situ, maksudnya yang di langit ke-6 ini, kenapa? Karena Allah memberikan keunggulan daripada umat-umat Rasulullah SAW. Ya contoh kecilnya dari kayak taubat gitu nih. Kalau Nabi Musa kan kaumnya taubat itu kan waktu saat dikejar menyembah sapi. Itu kan harus bunuh kan ya. Jadi Allah disuruh sama Allah itu naik ke bukit diturunkan kabut bunuh-bunuhan kan? Iya. Kalau yang selamat ya selamat, yang mati itu cara tobatnya kaumnya Nabi Musa. Kalau kita every time everywhere. Iya. Terus kalau misalkan apa namanya nggak boleh makan gaji juga haram. Gaji ya kayak gaji daging. Iya gaji daging yang UMR itu. Iya nggak boleh itu. Kalau kita kan boleh. Iya. Gitu kan ribet nyesat itu. Iya. Itu harus dibuang dulu. Ya. Najis juga kan nggak bisa dicuci tuh. Dibolongin berarti. Kan repot juga. Ada najis. Nggak dibuang najis, dibolong nggak nutup aurat misalkan di posisi repot juga. Ditambal paling. Naik langit ke-7 ketemu Nabiullah Ibrahim gitu nih. Ya itu kan apa namanya kiblatnya langit itu kan di Baitul Makmur ya. Oh iya Baitul Makmur karena Nabiullah Ibrahim itu yang membangun Ka'bah, yang membangun Baitullah kan, makanya ditempatkan di langit ke-7. Iya. Langit ke-7. Dan Nabiullah Ibrahim juga kan ingin menjamu pada saat zaman itu kan, zaman masih ada itu, yang menjamu umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya kan cikal bakalnya garam itu kan. Garam itu cikal bakal dari jamuan dari Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim kan kalau ada tamu pasti. Ya pasti, makanya di Khalilullah kan. Ya, bahkan mau makan aja Nabi Ibrahim itu sampai berjalan sejauh 2 mil buat nyari teman, ayo makan bareng gitu, buat tram padangan. Luar biasa. Nah itu kan panjang tuh Pak prosesnya. Kita nyeritain sebentar aja kebayangnya sholat dulu gitu kan, tapi di waktunya singkat karena gini, Asro ini perjalanan yang singkat. Subhanallah di asro bi amdihi lailan. Asro ini perjalanan malam. Maksudnya perjalanan di waktu malam. Kok ditambahin lagi lailan gitu. Kalau asro ini udah mencakup perjalanan di waktu malam, kok ditambahin lagi kata lailan di situ. Lailan ini kan kalimat isim nakiroh, Mbak. Kalau dari segi nahwu itu kalimat isim nakiroh. Kita balik dulu mafhumnya nih. Nakiroh berarti ma'rifat. Nakiratun qabilu al-mu'asaroh awakiun mauki'ah maqadzukir. Nah itu alif lam atau alat takrif di bahasa Arab itu memiliki beberapa fungsi atau beberapa bagian lah gitu. Di antaranya alif lam lil istighraq, ya mencangkuk keseluruhan. Itu yang ma'rifat berarti pakai alif lam. Nah ini bukan al-lailu tapi lailan, berarti nggak ada alif lamnya, bukan ma'rifat nakirah. Lawannya berarti mukhalafahnya ketika itu istighraq mencakupi keseluruhan, maka lailan ini dengan nakirah litaklil, maksudnya dengan waktu yang sedikit gitu, menunjukkan asro itu perjalanan di waktu malam.
Lailan ini menunjukkan malamnya itu sedikit gitu. Malamnya sebahagian malam saja kan, enggak dari sebentar, enggak dari maghrib sampai subuh kan. Di situ juga dikatakan apa namanya, di sepertiga malam itu kan, dan waktunya sebentar. Bahkan ada di satu riwayat yang mengatakan ketika Nabi berangkat kasurnya itu masih hangat gitu, dan pulang lagi belum bias tuh, maksudnya masih ada hangatnya itu, masih apa, terasa, berarti waktunya nggak lama gitu kan. Lailan di situ ya apa namanya, yang menunjukkan memang waktunya itu sebentar ya. Itu mungkin tadi kalau dirasionalkan ya seperti teori relativitas, tapi ya kurang paham juga yang begitu. Cuma waktunya memang pendek gitu kan. Iya. Jadi pada saat setelah tadi itu apa namanya, kan masih banyak itu deh, masih banyak cerita juga. Iya. Sampai kan pada saat naik dari langit ke-7 itu ketemu Nabi Ibrahim, terus kan ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidr itu kan kalau kita kan bidara deh. Ibaratkan pohon bidara. Kalau pohon sidr di sana itu, sidr itu segede gajah daunnya segede gajah, tinggi lah. Kebunnya segimana itu Pak? Daunnya aja segitu. Mereka jadi kan berhenti di situ kan. Ya, nggak sampai. Ya. Ini kan ya udah bukan dunia gitu dah. Udah dimensi ini udah nggak bisa kita terangin gitu. Bertemu dengan Allah gitu kan. Yang catatannya tetap kalau itu mukhalafatul hawadits. Allah sama Allah itu kan diperlihatkan nih. Diperlihatkan sungai Nil dan sungai Efrat itu kelihatan jelas. Jadi kan luar biasa. Oh iya. Pandangannya. Diperlihatkan 4 sungai kan Mbak? Iya. 2 sungai Nil sama sungai apa satu lagi? Efrat yang 2 lagi sungai di surga gitu kan, cuman ya. Gitu. Allah itu tuh sama kafilah dagang yang nanti akan apa namanya menjadi bukti di apa namanya yang mau ke Makkah itu, yang ke kafilah dagangnya itu. Gitu kan ditanyain umat yang ada di Mekah itu kan, orang-orang Quraisy itu kan, sama Allah tuh diperlihatkan hal-hal luar biasa loh gitu. Akhirnya kan turunlah perintah sholat itu kan 50 waktu. Awalnya 50 waktu. Gitu. Terus kan pas turun ditanya Musa, dapat apa lah gitu kurang lebih. Iya disuruh sholat gitu. Iya. Berapa waktu? 50 waktu gitu. Coba deh kalau 50 waktu bagaimana deh? Dengan kondisi bumi 24 jam ya? Iya. Berarti setengah jam sekali. Iya. Sholat tuh. Kalau semuanya ajannya ditayangi di TV, Pak. Setengah jam sekali ajan tuh. Malam kepotong ajan lagi. Terus. Akhirnya kita menarik Musa kan ya. Minta kekeringanan, diskon lah gitu kan. Diskon 10. Jadi 40. Ya. Gitu kan. Turun lagi sampai berapa? Sampai 5 kan. Sampai 5. Pas 5 kamu naik Musa, suruh naik lagi sini. Malu. Karena tuh sungkan. Tapi alasannya selain tadi apa namanya Nabi Musa itu apa sih? Apa bahasanya tuh? Ngeledek apa gitu? Ngeledek mungkin aku nggak paham. Ya mau kuat umatmu nggak akan kuat gitu. Tapi ada alasan lain daripada sisi baginda Rasul itu, karena rindu bertemu dengan. Oh iya gitu. Ketemu lagi. Iya. Pas 5 itu emang Allah sudah menetapkannya sebenarnya deh. Penetapannya. Gitu. Makanya apa namanya umat Rasul itu 1 beramal 10 gantinya. 5 kali sholat 50. Iya. Luar biasa, makanya Nabi Musa itu pengen jadi umatnya. Iya. Anjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kiri lah. Kiri yang baik. Kita lahir udah ya ini gitu kan, udah alhamdulillah gitu kan ya, termasuk nikmat terbesar juga kan nikmat iman Islam gitu kan. Ada lagi yang lebih besar daripada nikmat iman Islam, yaitu nikmat lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itu kan benang merah berarti Pak. Intinya ya ketika diperintahkan puasa di wahyu datang, ketika diperintahkan zakat wahyu turun gitu kan. Tapi ketika hendak diperintahkan sholat, Nabi yang naik. Berarti agung, memang luar biasa agungnya. Bahkan di Lailan itu juga
bisa diartikan sebagai malam yang agung. Takdir takzim juga, makna takzim juga karena nakirah itu luar biasa. Jadi tawar menawar tuh kan Kanjeng Nabi. Ya maksudnya ke atas nawar. Jadi sehari 5 kali masih ada yang ninggalin. Cuman yang saya suka bingung nggak? Kita sehari 5 kali nih, itu dapat nawar tuh. Ada juga umat-umat agama yang ibadahnya itu seminggu sekali, Mbak. Ini siapa yang nawar, Mbak? Jago banget itu. Jadi seminggu sekali.